Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang budiman, hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen strategi ya. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang analisa, implementasi, dan evaluasi strategis ya. Mungkin mahasiswa sudah membaca referensinya, baik itu adalah buku diktat maupun file yang saya kirim lewat Google Classroom ya. Oke, kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yaitu teknik-teknik analisa pembuatan strategi ya. Ada 5 teknik analisa yang dikembangkan untuk membantu para perencana strategi dalam proses pembuatan strategi. Ini yang pertama yang perlu mahasiswa hafal atau yang mahasiswa perlu mengerti. Yang pertama adalah analisa kesenjangan. Nih, terus yang kedua adalah matriks strategi umum. Dan yang ketiga adalah ini diperkenalkan oleh sebuah perusahaan konsultan yang terkenal dengan nama Boston Consulting Group atau yang disebut BCG ya. Terus ini diambil dari nama tersebut, maka teknik analisa ketiga ini kemudian diberi nama Metric Group Konsultan Boston atau yang disebut BCG Metric ya. Ini saya kira mahasiswa sudah paham ya. Terus yang selanjutnya, teknik ini dapat digunakan dalam usaha menempatkan posisi SBU atau produk dibandingkan dengan para pesaing. Dan teknik yang keempat adalah dengan menggunakan matriks SWOT. Ya, ini yang paling terkenal adalah Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Dan bisa dikembangkan lagi ada yaitu strategi SO, Strength and Opportunity ya. Dan yang terakhir adalah analisa daur kehidupan produk ya. Jadi ada 5 teknik analisa pembuatan strategi di mana mahasiswa harus mengerti. Oke, pada kali ini yang akan kita bahas nanti paling tidak ya kita detailkan pada BCG ya. Coba yang pertama kita akan melihat yaitu analisa kesenjangan atau yang disebut gap analysis ya. Analisa kesenjangan memberikan suatu mekanisme ya untuk menyatukan berbagai variasi produk dan bisnis dalam suatu perusahaan yang memiliki lebih dari satu produk atau bisnis. Contohnya adalah Indofood. Wah, Indofood itu kan produknya banyak sekali ya, mulai dari bumbu masak, terus ada lagi yaitu minuman instan, makanan instan dan lain sebagainya. Itu adalah produk Indofood itu banyak sekali ya. Langkah pertama dalam analisa ini adalah menentukan hasil yang ingin dicapai di masa datang dengan asumsi tetap memakai strategi yang saat ini telah diadopsi. Jika terjadi kesenjangan atau perbedaan gap antara hasil yang telah dicapai yaitu titik C dengan hasil yang diproyeksi titik B, maka muncul yang dinamakan kesenjangan strategi atau yang disebut strategi gap. Dengan munculnya kesenjangan tersebut, maka strategi yang diaplikasikan oleh perusahaan tidak relevan lagi digunakan untuk mencapai tujuan semula. Jadi yang diharapkan adalah titik B, tapi ternyata hasilnya adalah titik C. Ini adalah berarti ada gap. Ya, ini yang dimaksud dengan gap analysis. Ya, suatu gap di mana harus dirubah suatu strateginya. Oke, para mahasiswa yang berbahagia, jadi yang namanya strategi ini adalah berubah-ubah mengikuti perkembangan, ya kan? Mengikuti perkembangan. Jadi kalau terjadi suatu kesenjangan begini harus merubah. Suatu contoh begini, kalau saya hanya teori mahasiswa tidak mengerti ya. Yaitu suatu contoh, yaitu ada suatu lembaga pendidikan yang cukup dikenal di Solo, yaitu pada waktu itu mengiklankan, mempromosikan lewat televisi, ya kan, yaitu perguruan tinggi yang berbasis komputer, ya, yaitu para mahasiswa mesti mengerti kalau seandainya mengadakan iklan di televisi ini tidak sedikit tuh biaya iklannya itu. Jadi mainnya bukan menit tapi detik, itu sampai berbulan-bulan begitu, sehingga cost untuk iklan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mahasiswa yang diharapkan bisa masuk ke situ ternyata tidak ada pengaruhnya sama sekali. Yang diharapkan bisa mencapai titik B dengan adanya iklan yang begitu gencar apalagi lewat televisi, tapi ternyata tidak membawa dampak yang positif, yaitu
dalam peningkatan mahasiswa. Jadi mahasiswanya adalah hanya biasa-biasa. Jadi hasilnya C. Ini namanya gap strategi atau yang disebut strategi gap. Kalau kayak begitu ya jangan memaksakan promosi di televisi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan caranya kalau memang ini produknya itu belum dikenal, prodinya belum dikenal, perguruan tingginya belum dikenal, ya harus menggunakan strategi lain. Apa strateginya? Suatu contoh yaitu ada personal selling, ya, atau sales promotion, atau lagi dengan menggunakan teorinya Porter, yaitu strategi generik, yaitu dengan strategi kepemimpinan biaya dengan menekan cost. Asalkan bisa memenangkan persaingan dan mendapatkan pelanggan yang banyak. Itulah yang namanya sedikit saya menyampaikan pada mahasiswa, yaitu tentang kesenjangan analisa atau gap analysis, ya. Oke, mahasiswa yang berbudiman, saya lanjutkan. Di sini ada langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkecil kesenjangan, yaitu merubah strategi dari satu atau lebih SPU. Terus yang berikutnya mengalokasikan sumber-sumber daya di antara SPU. Terus yang ketiga adalah menambah bisnis baru untuk memperkuat bisnis yang lama. Perlu yaitu ada anak perusahaan yang mengembangkan produk lain, ya. Ini. Terus yang selanjutnya adalah menghapus beberapa SPU yang ada karena sudah usang, sudah mengalami masa penurunan, yaitu kejenuhan. Nah, ini perlu adanya ditutup. Nah, ya. Seperti contohnya umpama saja kalau di STI ini ada beberapa program studi lah, ini untuk yang D3 mengalami suatu keusangan lah, ini menggunakan yaitu strategi yang nomor ini, ya. Dan yang terakhir adalah merubah tujuan dan atau sasaran perusahaan. Sasarannya apa? Ini. Oke, sekarang berikutnya adalah metrik strategi umum atau yang disebut grand strategi metrik, ya. Ini adalah alat analisa yang terkenal dalam membuat strategi alternatif. Prinsipnya adalah memposisikan SPU ke dalam salah satu dari keempat kuadran yang dibentuk oleh garis horizontal, melukiskan persaingan. Jadi kalau ada ada metrik atau ada tabel yang horizontal ini menunjukkan suatu persaingan. Terus yang berikutnya adalah vertikal menggambarkan pertumbuhan pasar, tingkat pertumbuhan pasar. Setelah posisi SBU dapat diketahui, maka pimpinan perusahaan dapat memilih berapa strategi alternatif yang cocok dengan posisi tersebut. Umpama saja sudah memenangkan persaingan dan pertumbuhannya itu adalah tambah besar, tambah naik. Nah, inilah posisi yang sangat bagus, perlu ditambah suatu modal, yaitu untuk memperkuat dari perusahaan tersebut, gitu, ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang teknik BCG metrik. Nah, ini kemarin tadi sudah kami singgung, yaitu prinsip dasar dari teknik ini adalah dengan membagi sebuah daerah dengan dua garis, yaitu garis vertikal dan horizontal, menjadi 4 daerah kuadran. Keempat daerah tersebut diberi nama yaitu tanda tanya atau yang disebut question marks, terus ada bintang yang disebut star, terus ada sapi perah atau cash cow, dan anjing atau dog. Garis horizontal menggambarkan posisi relatif dari pangsa pasar yang dikuasai perusahaan, sedang garis vertikal melukiskan tingkat pertumbuhan pasar. Jadi sekali lagi para mahasiswa, garis horizontal menunjukkan yaitu pangsa pasar yang dikuasai. Kalau vertikal yang ke atas adalah melukiskan pertumbuhan pasarnya bagus, gitu, ya. Oke, sekarang kita lihat kalau cuman teori begini mahasiswa tidak paham, kita akan lihat yaitu metriknya seperti ini, ya. Ada relative market share, ini, ya. Nah, di sini tadi disebutkan ada star, ada question marks, ini ada cash cow, ada dogs. Ya, tadi definisinya sudah kami sampaikan pada Anda. Ini adalah bentuk yaitu star. Star ini adalah garis horizontalnya ini menunjukkan yaitu penguasaan pangsa pasar. Coba kita feedback tadi, ya. Jadi tadi kalau pertumbuhan, tadi disebutkan kalau hari
garis horizontal menggambarkan penguasaan pangsa pasar horizontal, tapi kalau vertikal ini adalah pertumbuhan. Jadi begini, ini di atas ini adalah pertumbuhan pangsa pasar, ini adalah penguasaan ya pangsa pasar. Jadi dia memenangkan yaitu persaingan. Jadi ada perusahaan yang memenangkan persaingan dan pertumbuhannya sangat tinggi sekali. Nah, ini suatu contoh. Kalau perusahaan di sini ada namanya PT Indofood ya kan. Indofood itu adalah produknya banyak, dia go public. Artinya apa? Kalau perusahaan pada posisi star ini adalah artinya supaya tetap eksis ya kan, bisa memenangkan persaingan, yaitu dia harus go public, yaitu menjual sahamnya kepada masyarakat atau melibatkan masyarakat memiliki perusahaan tersebut dengan membeli sahamnya. Jadi ada perusahaan yang sebenarnya secara finansial sudah kuat, tetapi dia melibatkan masyarakat, yaitu memiliki perusahaan dengan membeli saham. Artinya orang itu kalau sudah membeli saham berarti dia itu mempunyai perusahaan tersebut. Para mahasiswa mencoba untuk membeli saham Indofood, berarti kalau Anda sudah beli saham, Anda ini secara tidak langsung adalah Anda ini termasuk yaitu mempunyai perusahaan Indofood gitu ya. Cuman kalau Anda itu ya sahamnya cuman sedikit, ya jangan berharap bisa menguasai perusahaan. Kalau pengen menguasai perusahaan ya paling tidak yaitu menguasai saham separuh lebih. Separuh lebih itu berarti Anda jadi masuk pada komisaris. Nah kalau Anda sudah masuk pada komisaris, berhak yaitu mengangkat dan memberhentikan dewan direksi, ya kan? Wah gitu. Tapi kalau saham hanya ya beli hanya 1 lot atau 2 lot, ya jangan berharap Anda ingin yaitu merubah kebijakan atau ingin berpengaruh pada suatu perusahaan tersebut. Itu ya. Oke. Terus yang selanjutnya para mahasiswa yang berbahagia, ada lagi perusahaan yang menguasai pangsa pasar, masih memenangkan persaingan tapi pertumbuhannya menurun. Lumayan menguasai pangsa pasar tapi pertumbuhannya menurun. Nah inilah yang disebut cash cow. Mana? Ada kan suatu perusahaan yang mengalami suatu penurunan. Suatu contoh yaitu PT Astra International Tbk. Itu ada suatu unit usaha, saya lihat ada 2 kalau nggak keliru, itu sudah mengalami penurunan terus. Jadi laporan keuangan selalu merugi itu, ya kan? Itu bisa masuk pada cash cow. Atau mahasiswa bisa memberikan suatu contoh, apa kira-kira? Yaitu menguasai pangsa pasar tetapi pertumbuhannya menurun. Artinya apa? Dia tidak bisa menambah volume produksi atau malah justru dia mengurangi. Tapi pangsa pasarnya sudah terlalu besar sebenarnya. Nah ini adalah cash cow. Nah ini kalau ditambah modal lagi dilakukan suatu perubahan manajemen, lah dia tidak mustahil dia akan naik lagi kepada star. Ya, ini star ini yang paling bagus. Terus di sini lagi ada para mahasiswa, yaitu penguasaan pangsa pasar itu semakin kecil. Dia kalah bersaing, tapi pertumbuhannya tinggi. Inilah yang dimaksud dengan question marks, gitu ya. Sekali lagi, di sini adalah penguasaan pangsa pasarnya itu sudah mengecil, artinya sudah kalah dengan para pesaing, tapi pertumbuhannya itu adalah selalu naik. Artinya pertumbuhan pangsa pasarnya tumbuh dengan baik, itulah. Ini perusahaan apa? Silahkan mahasiswa bisa mencari dari sekian suatu perusahaan. Terus yang selanjutnya di sini ada namanya perusahaan itu sudah kalah persaingan, ya kan? Terus yang kedua adalah pangsa pasarnya, pertumbuhan pangsa pasarnya itu adalah menurun. Nah ini adalah dog, maka digambarkan dog itu adalah anjing. Ini kalau tidak diupayakan supaya bisa naik, lah ini akan ya akhirnya menjadi perusahaan layamutu walayahya, ya hidup tidak, mati pun tidak mau gitu ya. Jadi itulah yang namanya perusahaan. Suatu contoh umpama saja ya. Perusahaan PT Rokok Kerbau umpama saja, mahasiswa belum kenal. Itu Jaya tahun 80 ya. Itu kalau ada perusahaan tersebut mengirimkan 1 box masuk ke desa dengan menyetel dangdut, dan ada orang kecil yang namanya cebol berjoget-joget itu habis maghrib dia menawarkan produknya, terus itu jam 9 udah habis. Itu Jaya tahun 80
ya kan. Tapi sekarang kalah bersaing dengan rokok-rokok yang lain. Makanya dia bagaimana cara untuk masih bertahan begini? Yaitu dengan cara strategi fokus, yaitu mempertahankan pangsa pasar yang telah ada untuk menghindari persaingan. Jangan bersaing, sudah kalah dengan yang lain. Gitu ya, para mahasiswa yang berbahagia. Saya kira itu cukup yang kami sampaikan. Saya menekankan pada metrik BCG gitu ya. Ini biasanya juga keluar dalam ujian dalam ujian tengah semester. Oke, terima kasih mahasiswa. Sampai jumpa lagi dengan mata kuliah yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.